Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas topik 14, yaitu akuntansi keperilakuan dengan judul aspek keperilakuan dalam perpajakan. Kelompok kami yaitu adalah Tiara Fitrian Divani, Muhammad Wilman, Erina Matskarapah, dan Jody Reza Rahmatullah. Pertama-tama akan dibahas oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitrin Devani dari kelompok 13. Di sini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi keperilakuan, yaitu aspek keperilakuan dalam perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi keperilakuan. Menurut Ihsan dan Muhammad, akuntansi keperilakuan adalah suatu sistem informasi yang digunakan dalam penetapan suatu keputusan yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut, yaitu yang pertama untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu ada untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Yang ketiga untuk mengetahui pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak. Dikemukakan oleh Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri-ciri pajak yaitu yang pertama, yaitu ada pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan. Yang kedua yaitu dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat yaitu pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment. Yang kelima yaitu pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Perkenalkan, nama saya Rina Matskarapah. Yang pertama saya akan membahas mengenai fungsi pajak. Dalam wirawan, fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau bisa kita kenal dengan fungsi budgeter. Yang kedua ada fungsi mengatur atau bisa kita kenal dengan reguleran. Dan yang ketiga ada fungsi demokrasi. Dan yang terakhir ada fungsi distribusi. Kemudian saya akan membahas mengenai asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas menurut filsafat hukumnya. Dan yang kedua adalah asas ekonomis, dan yang ketiga ada asas yuridis, dan yang terakhir ada asas pemungutan pajak lainnya. Kemudian saya akan membahas mengenai pembagian pajak. Pembagian pajak itu ada 3. Yang pertama, menurut gabungan atau pembebanan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian ada menurut sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian yang terakhir ada pajak menurut pemungut atau pengelolanya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Baik, perkenalkan, nama saya Jody Reza Rahmatullah. Saya akan membahas sistem perpajakan. Di sini sistem perpajakan pada satu negara itu terdiri atas 3 unsur, yaitu tax policy, tax law, dan juga tax administration. Jadi menurut Waluyo, sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu pertama official assessment system, yang dimana maksudnya merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Kemudian self assessment system, yang dimana merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kemudian yang terakhir yaitu adalah withholding system. Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sekarang saya akan membahas mengenai reformasi perpajakan. Di sini menurut Abimanyu pada tahun 2003 lalu, reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah antara 3 hingga 6 tahun dengan tujuan tercapainya 1. Tingkat kepatuhan yang sukarela yang tinggi. 2. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Dan yang ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Baik, selanjutnya mengenai reformasi sistem administrasi perpajakan. Di sini menurut Lumban Toruan pada tahun 1997, administrasi perpajakan ialah cara-cara atau
prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Nah, sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur subsistem, yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, saya Muhammad Wilman. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Deviano dan Siti mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua haknya. Nah, terdapat dua macam kepatuhan, yaitu yang pertama kepatuhan formal dan yang kedua itu kepatuhan material. Nah, dalam bab ini juga kita harus mengetahui prinsip keadilan dalam pemungutan perpajakan. Yang pertama, konsep keadaan sebagai tujuan hukum, yang mana kita ketahui Indonesia ini merupakan suatu negara hukum yang diatur pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Nah, menurut pendapat dari Gustav Radbruch, yaitu bahwa hukum itu bertumbuh pada 3 tujuan. Yang pertama itu keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga itu kepastian hukum. Bagaimana sih menentukan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak? Sebagai pedoman untuk menentukan terpenuhnya prinsip keadilan dalam perundang-undangan menurut Adam Smith harus dipenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama equality dan equity, yang kedua certainty, yang ketiga convenience of collection, dan yang keempat itu economics of collection. Keempat pedoman ini juga disebut the four canons of Adam Smith. Nah, kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Aspek perilaku merupakan salah satu hal yang ditentukan keberhasilan dan kegagalannya pelaksanaan sistem perpajakan. Pemerintah dalam sistem perpajakan nasional juga dapat membuat pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan pemungutannya. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak salah satunya adalah menggunakan hukum pajak yang harus mendasar pada keadilan. Selanjutnya, keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk pemungutan pajak asas keadilan. Dalam memenuhi asas ini, pemerintah menggunakan beberapa cara untuk mengunggah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah dengan membuat dasar hukum pemungutan pajak. Hal ini dibuat agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak pemerintah mempunyai kekuatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.